Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai mata kuliah statistika dan probabilitas. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Prangko Sumpopoi, program studi informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Ya, di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, pengenalan awal statistik. Yang kedua, distribusi frekuensi. Yang ketiga, model pengukuran data statistik. Yang pertama. Yang keempat, model pengukuran data statistik kedua. Yang kelima, teori probabilitas. Dan yang terakhir, analisis deret waktu. Yang pertama, sejarah statistik. Statistik sudah ada sebelum abad ke-18. Negara Babylon, Mesir, dan Roma mengeluarkan catatan tentang nama, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1500, pemerintah Inggris mengeluarkan catatan mingguan tentang kematian, dan di tahun 1662 catatan kelahiran dan kematian. Kemudian di tahun 1772 sampai dengan 1791, Gottlieb mengeluarkan istilah statistik sebagai kumpulan data tentang negara. Dan pada tahun 1791 sampai dengan 1799, kata statistika dikenal oleh Dr. Simesman dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Yang berikut pengertian statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status dan bahasa Itali yaitu statista. Jadi statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan negara. Contohnya keterangan mengenai jumlah penduduk, pekerjaan, atau statistik diartikan sebagai kumpulan angka-angka. Contohnya statistik kelahiran, statistik penduduk, kematian, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Jadi secara umum statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Serta menentukan keputusan. Fungsi statistik. Fungsi statistik yang pertama, deskriptif. Jadi deskriptif adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti. Contohnya diagram grafik, tabulasi data. Yang berikut fungsi statistik inferensial adalah penarikan kesimpulan, namun sebelumnya dilakukan suatu dugaan atau hipotesis. Contohnya pengujian hipotesis, regresi, dan korelasi. Yang berikut penyajian data statistik. Jadi secara definisi, salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuannya untuk memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data. Yang berikut distribusi frekuensi, populasi, dan sampel. Definisi populasi adalah keseluruhan dari objek atau data yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Sedangkan definisi sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Yang berikut metode pengumpulan data. Terbagi menjadi dua, yaitu sensus dan sampling. Sensus adalah seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu, sedangkan sampling hanya sebagian dari elemen populasi yang diselidiki.
Yang berikut klarifikasi data. Jadi secara definisi, klarifikasi merupakan cara pengelompokan data sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik data tersebut. Distribusi frekuensi. Definisinya adalah suatu pengelompokan atau penyusunan data menjadi tabulasi data, memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuannya agar proses penyederhanaan data mudah dipahami. Yang berikut metode pengumpulan data statistik. Yang pertama, ukuran nilai sentral. Pengertiannya, nilai sentral adalah nilai pusat dalam rangkaian data atau distribusi data yang dapat mewakili data tersebut. Nilai min juga dari keseluruhan data yang ada dibagi dengan banyaknya data tersebut. Nilai min juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika min, weight min, geometric min, dan harmonic min. Yang berikut nilai median. Nilai median atau nilai tengah dari suatu set nilai yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Dan yang terakhir, nilai modus atau nilai observasi yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang paling banyak. Yang berikut model pengumpulan data statistik yang kedua. Yang pertama, ukuran letak. Distribusi frekuensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang sama besar. Pengelompokan tersebut dapat dilakukan dengan kuartil atau lambang K adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama terdiri dari kuartil 1, K1 atau Q1, kuartil 2, K2 atau Q2, dan kuartil 3, K3 atau Q3. Yang berikut bilangan desil. Nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, terdapat 9 nilai desil. Presentil. Nilai presentil adalah nilai yang membagi suatu data yang diurutkan menjadi 100 bagian yang sama. Data akan memiliki nilai 99 nilai presentil. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data juga disebut depresi. Yang pertama, depresi mutlak. Nilai rank atau selisih nilai maksimum dan minimum. Yang berikut simpangan rata-rata atau nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Berikut varians rata-rata kuadrat. Depresi relatif. Yang pertama, koefisien relatif. Yang berikut ukuran kemencangan dan keruncingan. Yang pertama, derajat atau ukuran ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Derajat atau ukuran tinggi, rendahnya puncak distribusi data terhadap distribusi normalnya data, dengan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama, rumus Pearson, rumus Moment, dan rumus Bowley. Berikut teori probabilitas. Teori probabilitas adalah cabang matematika yang mempelajari kemungkinan atau peluang dari suatu kejadian terjadi. Pengenalan ini dapat disertai dengan sejarah perkembangan teori probabilitas dan jenis-jenis probabilitas seperti probabilitas klasik, probabilitas statistik, dan probabilitas subjektif. Ruang sampel dan kejadian. Bagian ini membahas tentang ruang sampel dan kejadian dalam teori probabilitas. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah eksperimen, sedangkan kejadian adalah suatu subhimpunan dari ruang sampel.
Operasi pada kejadian seperti gabungan, irisan, dan komplementer juga dapat dijelaskan. Diagram Venn dapat digunakan untuk memudahkan visualisasi kejadian. Yang berikut hukum probabilitas. Hukum probabilitas yaitu hukum probabilitas total, hukum probabilitas perkalian, dan hukum probabilitas penjumlahan. Hukum probabilitas total mengatakan bahwa probabilitas suatu kejadian terjadi sama dengan jumlah probabilitas dari satu kejadian yang mungkin terjadi. Sedangkan probabilitas perkalian mengatakan bahwa probabilitas kejadian gabungan adalah hasil kali probabilitas masing-masing kejadian. Hukum probabilitas penjumlahan mengatakan bahwa probabilitas dari suatu kejadian adalah jumlah probabilitas dari kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Yang berikut variabel acak. Bagian ini kita akan membahas tentang variabel acak, yaitu suatu variabel yang nilainya tidak pasti serta distribusi probabilitas, mean, variansi, dan deviasi standar. Variabel acak dapat digunakan untuk memodelkan berbagai jenis fenomena acak. Distribusi probabilitas adalah fungsi yang menggambarkan probabilitas masing-masing nilai variabel acak. Mean, variansi, dan deviasi standar dapat digunakan untuk mengukur karakteristik distribusi probabilitas. Yang berikut distribusi probabilitas diskrit. Pada bagian ini kita akan membahas tentang probabilitas diskrit, yaitu distribusi probabilitas yang hanya dapat mengambil nilai-nilai diskrit. Contohnya distribusi probabilitas diskrit yang dapat dijelaskan adalah distribusi probabilitas binomial dan distribusi probabilitas Poisson. Distribusi probabilitas diskrit digunakan untuk memodelkan fenomena yang dapat dihitung dan dihitung berulang kali. Yang berikut distribusi probabilitas kontinu, yaitu distribusi probabilitas yang dapat mengambil nilai-nilai kontinu. Contohnya distribusi probabilitas kontinu yang dapat dijelaskan adalah distribusi probabilitas normal dan distribusi probabilitas eksponensial. Distribusi probabilitas kontinu dapat digunakan untuk memodelkan fenomena. Dan yang materi terakhir, analisis deret waktu. Secara definisi, analisis deret waktu adalah rangkaian data berupa nilai pengamatan yang diukur selama kurun waktu tertentu. Nilai-nilai yang disusun dari waktu ke waktu. Klarifikasi analisis deret waktu. Yang pertama, tren adalah menunjukkan arah perkembangan secara umum. Yang berikut variasi siklus adalah berlaku untuk data tahunan. Yang berikut variasi musiman adalah pola tetap dari waktu ke waktu, dan variasi acak atau pola tidak tentu. Sekian hasil presentasi dari saya, terima kasih.